saya Zoe Amirin. Hari ini saya sedang mengunjungi Z Premier. Nah, saya mau ngapain ya? Saya lagi mau perawatan 4D vaginal laser. Seperti apa sih perawatannya dan gimana prosedurnya? Ikutin saya yuk. Hey Z-Friends, apa kabar? Udah lama ya nggak nge-vlog. Nah, hari ini saya tuh lagi ada di Z Premier Menteng. Terus saya lagi mau coba gitu, itu ada perawatan di sini yang namanya 4D vaginal laser. Apa sih gitu ya, kemarin kan seperti Z-Friends sudah pernah lihat di vlog-vlog saya sebelumnya, saya udah berapa kali kan di Z Premier gitu loh kan, macam-macam ya. Biasanya sih ada perawatan Brazilian, ada removing armpit hair, terus juga waktu itu saya pernah laser vagina, tapi ini 4D. Saya kan penasaran dong ya, saya pengen tahu apa sih manfaatnya buat kualitas vaginanya sendiri tentu saja gitu ya. Nah, nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama dokternya, jadi ikutin yuk biar sama-sama kita juga tahu ya nggak sih friends. Yuk. Hai friends, aku lagi mau ketemu sama dokter Astrid ya, mau membahas mengenai treatment. Aku ada di sini kan, aku dulu sudah pernah apa tuh yang masukin ke dalam dok, namanya vagina tightening, laser vagina tightening. Nah, sekarang ini ada lagi perawatan baru 4D. Kan anaknya maunya happening ya. Segala sesuatu tentang vagina yang ada di Z itu selalu aku diinfoin ya, apalagi di Z Premier. Jadi kali ini aku penasaran banget. Aku nggak tahu itu apa, tapi begitu denger ada vaginanya langsung aku ke Z. Terus pengen coba perawatannya. Nah, aku mau ngobrol dulu ya sih kan sama dokter Astrid. So dok, dokter itu kan yang laser vagina tightening itu kayak dimasukin ke dalam, gitu, terus anget-anget. Dan itu kalau nggak salah aku harus sekali atau 2 kali treatmentnya, habis itu katanya maintenance gitu ya. Tapi kalau aku sih ngerasainnya treatment pertamanya udah signifikan banget loh. Kerasa banget. Yang kedua ya oke gitu ya, mempertahankan ya kayaknya. Dan aku treatment lagi tuh kayak setahun 2 tahun kemudian. Is that like normal atau emang harus nambah atau gimana sih? Jadi kalau misalnya ini kita ngomongin yang vagina tightening dulu ya. Vagina tightening itu kan sebenarnya dia stimulasi kolagen yang bagian dalam. Selain itu juga dia bantu buat ngencengin. Jadi strukturnya itu kan banyak, gitu. Jadi dia bantu ngencengin. Jadi bisa aja, boleh aja misalnya dilakukan. Sebenarnya anjuran kita tuh kalau misalnya itu bisa sebulan sekali. Atau bisa per 6 bulan, misalnya untuk maintenance gitu. Tapi kalau udah sekali udah berasa oke, signifikan banget. Jadi kayak pipis kan biasanya ya, kalau mau pipis memang nggak bisa nahan terlalu lama ya gitu ya. Biasanya jalan kalau pipis gitu ya. Yang paling frustrasi kan adalah kalau misalnya kayak lagi di comedy club, ketawa heboh, terus tiba-tiba seret dikit itu, duh malas disenewen kan gitu ya. Terus pakai ganti liners terus gini atau batuk bersin, nggak lucu banget ya dok. Tapi kalau pas abis yang laser vagina tightening itu langsung set gitu. Kayak nggak effortless banget gitu. Kalau misalnya lagi ngantri panjang kencing itu tenang. kayak biasa aja ya. Kalau panik kan dok ya. Oh my god gitu ya. Gue nggak tahan banget nih, nggak mungkin juga gitu kan, pipis di sini kan malu dan segala macam gitu. Itu kayak luar biasa banget. Biasanya tuh kalau misalnya yang kalau antriknya masih 1, 2, 3, 4 orang tuh tenang. Atau nggak kalau misalnya zaman-zaman belum COVID tuh nonton bioskop kan, astaga panjang pulang kali tanggung ya. Aduh gimana ya gitu. Tapi itu oke banget. Nah sekarang aku dengar lagi ada 4D. Ini apa nih dok? Bikin kepo aja nih Zep, gawat nih. Jadi kalau misalnya tadi itu kan yang laser vagina tightening itu bagian dalam. Nah, jadi vagina tuh kalau tahu kan dia ada saluran buat masuk gitu kan di vaginanya. Nah kalau 4D vagina ini penampakan luarnya. Jadi gitu. Jadi penampakan luar itu bibir, kalau kita ngomongin vagina itu kan ada namanya bibir vagina yang bagian luar.
Nah, itu sebenarnya tuh dari tahun ke tahun, dari pokoknya seiring usia lah itu berubah gitu. Jadi dia ada namanya labial aging juga. Jadi dia ada agingnya juga. Ini sama kalau kayak wajah punya aging juga. Jadi semakin usia dia semakin tipis kolagennya, terus makin kerutan, ya kan, makin berkerut. Nah, kalau berkerut saya ngeh tuh dok. Karena maksudnya saya termasuk orang yang kalau misalnya ceramah aja saya selalu mengencourage perempuan untuk punya kaca untuk nyatarin vagina kita. Karena kan kalau laki-laki kan juga yang namanya budiman gitu ya, kita kan mesti effort sedikit gitu ya. Saya memang perhatiin begitu masuk 40-an sampai sekarang usia saya 46 itu memang kelihatan banget ya perutnya gitu. Tapi saya pikir udah gitu, baik-baik aja emang begitu kali gitu ya. Kalau warnanya sih nggak ada perubahan gitu ya, cukup konsisten, terus ininya juga nggak berubah menurut saya ketebalannya. Tapi kalau kerutannya memang ada gitu, relatif lebih banyak. Iya, jadi ya itu sebenarnya tuh aging. Jadi salah satunya tuh ketebalan, kerutan, warna juga bisa, sama dia jadi lebih sensitif. Gitu. Oh, bukannya itu bagus ya? Makin kering maksudnya bukan sensitif, makin kering, makin gampang sensitif, makin gampang iritasi gitu. Oh, iritasi nggak bagus dok, kalau sensitif bagus dok. Itu benar, maksudnya tuh iritasi, gampang sensitif karena misalnya dulunya nggak apa-apa, sekarang pakai panty atau apa jadi lebih gatel atau karena lebih kering. Gitu. Oh bener banget, jadi saya tuh sampai sempet ganti, saya kan suka pakai panty liners gitu ya. Ada panty liners yang dulu semua merek kalau misalnya itu nggak apa-apa. Sekarang kalau saya nggak pakai panty liner saya yang regular itu nggak bisa loh. Kok ini ngebantu kolagennya? Iya, jadi jadi lebih nggak gampang iritasi gitu. Karena kan dia lebih kering tuh biasanya. Kalau misalnya usia segala macam tuh kan kulitnya jadi lebih kering gitu. Jadi itu salah satu tanda-tanda aging sebenarnya. Jadi kalau kayak laser vagina, 4D vagina ini tuh ya bantu stimulasi, meremajakan sama berwarna. Jadi fungsinya juga, bentukannya juga. Terus saya kalau misalnya yang tadi lebih mudah iritasi, itu tuh bener banget sih. Oh ini gunanya, karena kalau misalnya cuma supaya dia nggak kerut, nggak apa juga sih, nggak masalah. Siapa yang nggak juga kali ya gitu. Maksudnya kalau punya ya dia bagus, sudah gitu kan ya. Tapi fungsi kesehatannya apa gitu saya pikir. Tapi benar sih, yang paling susah adalah kalau lagi travel. Kita kan nggak selalu bisa punya segala sesuatu gitu ya. Atau kayak misalnya pernah lagi apa gitu ya, pokoknya cuma minim sekali, pakaian dalam tuh udah basah semua atau apa, karena biasalah ke pantai dan sebagainya ya kan. Itu kalau misalnya sekarang habis berenang kalau misalnya tempatnya memang benar-benar outdoor yang bagus ini segala macam, enggak kenapa-napa, tapi kayak di kolam renang yang kapuritnya tetap ini sedikit, aduh dok, kayak kenapa, memang sih cuma sehari 2 hari, tapi kan ada apa, terus kalau misalnya pakai beli cepet lah bagi celana kertas ya, biar sampai di rumah pakai celana gitu loh. Kalau misalnya soal berisiknya sih sudah lah, tapi gatel dok gitu. Saya mikir, aduh ini ada apa ya? Itu ternyata gara-gara aging ya. Aging jadi kering. Sama kayak kulit kita kan, kalau kita makin aging, makin apa tuh makin gampang kering, terus gampang iritasi. Tapi kalau kulit kan kita kan pakai lotion kan? Terus makan sayur banyak, minum air putih gitu ya. Itu terpenuhi lah. Saya baru tahu. Itu kan, tuh makanya sih friends, aku tuh penasaran, pokoknya segala sesuatu ya, kalau di Z ini ada vagina-vaginaan harus coba karena ya kayak gini ya, kalau enggak mana tahu sih friends gitu. Terus ini cuma ada di Z Premier atau bisa ada di Z mana aja gitu? Kalau yang for di vagina Z Premier aja. Soalnya ya pasti ya lebih kepentingannya buat kebanyakan perempuan ya, sama aku gitu ya. Gitu, so emang ini agak privilege ya ladies buat yang perempuan. Kalau misalnya mau ada LVT kan udah bisa lihat, ada di video aku, di video di YouTube-nya Zep juga udah ada itu penjelasannya gimana treatmentnya dan pembicaraan sama dokter. Seperti juga kalau misalnya di YouTube aku sih memang lebih spesifik, biasa lah namanya juga kepo ya ibu-ibu ini kalau mau nanya. Nah
Ini 4D vagina laser ya dok. 4D vagina laser. So aku akan treatment sekarang sih friends gitu. Aku tadinya juga agak nervous karena kayaknya udah mau mens. Tapi kata dokter nggak apa-apa, ternyata di luar. Aku pikir sama kayak itu juga ada apa lagi di dalam. Tapi ini kan 4D kan sih. Penasaran, namanya canggih amat gitu kan ya. Dari 4 sisi deh. Semuanya dikerjain ya. Jadi saya mau diapain vagina saya gitu. Oke sih friends, sekarang aku akan treatment. Mungkin yang nggak bisa spesifik lihat treatmentnya gimana nanti sama dokter Astrid, tapi kita lihat ruangannya. Yuk. Aji friends, aku sudah ada di ruangan. Ada Suster Uli ya. Nanti yang akan ngebantu. Ini udah disiapin. Alatnya nanti yang mana sih? Ini ya. Alatnya ini sih friends. Tuh untuk 4D vagina laser treatment. So, saya treatment dulu ya. Hai sih friends, aku habis perawatan 4D laser vagina di Z Premier. Tadi ada 4 tahapnya. Aku tadi di-treat sama dokter Astrid. Jadi udah ngobrol gitu ya, aku udah bilang bahwa ambang batas rasa sakitku tuh parah banget. Jadi dokter Astrid tuh pelan-pelan, dan dokter Astrid sebelum melakukan segala tindakan dia itu ngasih tahu dulu bakal ada apa gitu ya. Jadi aku tuh juga lebih tenang gitu sih friends. Terus tadi ada 4 ya. Yang pertama itu aku cukup kaget karena baunya tuh kayak gosong gitu, tuh cek gitu ya, cekit banget gitu. Tapi habis itu tolerable gitu ya, diturunin. Dan selama proses itu ada kayak angin yang cukup dingin gitu ya, sehingga laser yang panas ini jadi lebih lebih oke lah gitu rasanya. Ternyata proses yang pertama ini ada, kenapa dibilang 4D, karena ada 4 benar-benar tahapan proses. Yang pertama itu aku tuh ternyata itu adalah proses untuk brightening-nya dulu gitu ya, untuk brightening struktur vulvanya di luar gitu. Lalu yang kedua itu adalah proses itu kayak anget banget bener-bener, jadi udah nggak ada angin-anginnya lagi ya, justru anget gitu ya. Terus jadi malah keasikan saya gitu ya, malah jadi relax karena di luar dinding vulvanya itu dia di sekitar labianya itu dikasih anget-anget gitu, ditempelin alat terus kayak anget gitu. Terus aku ngerasa itu enak banget. Itu ternyata adalah proses kedua untuk memicu timbulnya kolagen yang sudah tidak begitu banyak lagi diproduksi, terutama bagi perempuan yang seusia saya 46 tahun. Terus yang ketiga, lebih dingin lagi nih namanya. Saya nggak berasa apa-apa, padahal itu ada sentuhan kata dokternya gitu ya, tuh dingin banget dan cenderung malah berasa kayak es batu, tapi kayak ditiup-tiup gitu vaginanya. Nah yang ketiga ini adalah proses untuk wrinkle-nya gitu, jadi untuk kerutan-kerutan itu. Buat saya sih sebenarnya terus terang kayak kenapa sih kerutan ya nggak terlalu ngaruh gitu ya kan. Buat saya kayak warna kerutan ya oke lah gitu ya. Toh kalaupun juga pakai bikini kan itu ketutup dan sebagainya misalnya gitu kalau menurut saya. Terus tapi ya udah kita lihat aja nanti kan gitu. Terus nah yang keempat, proses yang keempat ini adalah proses untuk menghaluskan struktur kulit di sekitar vulva itu gitu ya. Nah ini paling dingin adem banget gitu ya, dan ini paling dingin menurut saya gitu. Terus ada kayak apa sih kayak sedikit percikan gitu ya, percikan kayak air, tapi ini bener-bener dingin kayak es gitu karena ada angin-anginnya itu, dan itu serius dingin banget sih friends gitu ya. Nah selesai itu saya adalah orang yang rajin banget ngeliatin vagina saya. Setiap hari tuh saya akan liatin gitu ya, terutama gitu ya sebelum ataupun sesudah mandi gitu. Tapi yang jelas saya tiap hari mesti lihat. Kenapa? Karena kita tuh mesti tahu sebagai perempuan, kita kan gak kayak laki-laki yang tinggal nengok ke bawah gitu, pas lagi mandi udah bisa kelihatan. Kalau kita bisa melihat warna bentukan vagina seperti apa, kita juga akan lebih mudah mendeteksi jika gitu ya terjadi masalah-masalah terhadap janin kita. Ya make sense dong.
Nah, sebagai orang yang sering lihat vaginanya, begitu selesai saya minta kaca dong sama dokter. Terus dokter bilang, wah ini berubah banget ya. Oh oke, saya lihat ya. Begitu aku lihat sih friend, aku tuh lumayan surprise. Jadi ya, itu kayak di 4D vaginal laser itu vulva aku tuh kayak di facelift gitu loh. Jadi dia ya bentuknya kan tadinya nih begini gitu ya. Terus dia tuh kayak keangkat begini ya. Terus saya tahu banget sulur-sulurnya itu karena saya selalu punya kaca besar kan gitu untuk vagina. Sulur-sulurnya itu yang tadinya tuh begini-begini gitu ya. Ini tuh sulur-sulurnya tuh kayak gini semua lah, keren. Ya. Terus rapih gitu ya bentuknya gitu ya. Terus set gitu. Seingat saya tuh bentukan vagina ini umur 30-an deh kayaknya deh itu. Ya bentukan yang seperti ini itu. Like what? 35 mungkin gitu ya, 35-an. Itu sih kurang lebih 10 tahunan lalu seingat saya. Jadi I'm so impressed. Warnanya juga lebih cerah gitu ya. Teksturnya kalau saya pegang itu berbeda. Kenapa saya tahu ya? Karena saya lumayan sering kan menyentuhnya itu, walaupun sebelum lagi ada sabun dan sebagainya. Karena saya harus tahu kan bentukannya itu seperti apa. Jadi dengan adanya kolagen yang seperti itu ternyata memang mempengaruhi ya bentuk, tekstur gitu dari si vaginanya ini sendiri. So, saya sangat-sangat menyarankan buat kamu gitu ya yang mau melakukan perawatan ini, ya jangan lupa untuk kalau misalnya kamu nyaman, fotoin sebelum dan sesudah, pakai handphone kamu sendiri yang setelah itu bisa kamu delete supaya bisa ngeliat gitu bedanya. Tapi kalau misalnya kamu cukup sering, kamu bisa melihatnya dengan cara pakai kaca gitu ya. Nanti minta kaca di sini untuk melihat sebelum dan sesudahnya. Jadi itu testimoni saya. Saya surprise ya, ada banyak teknologi yang sekarang membuat kelamin ya, perawatan dari perawatan dari kelamin kita itu canggih dan benar-benar signifikan membantu kualitas hidup kita sebagai perempuan. So, segini aja sih friends. Makasih untuk ngikutin proses saya hari ini, dan saya surprise, saya cukup angkat jempol buat Z Premier ya dengan perawatannya, prokesnya dan sebagainya, dan dokternya yang very informatif gitu ya, dan membantu kita juga secara psikologis dalam menghadapi prosedur-prosedur yang kita nggak ngerti apa, terus dari itu juga kita takut kan kalau intrusif atau gimana, itu membuat semua prosesnya total tenang dan very professional. So, bagi Zifra yang mencoba bisa nanya informasi lebih lanjut ke Z Premier. Kalau saya waktu itu sama dokter Astrid, terserah kalian mau pakai dokter yang sama atau bisa cari informasi dokter yang ada di sini atau di cabang-cabang Z Premier yang lainnya. Thank you Zifra, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.